media semua. Pada hari ini kita mau press release terkait perkara kita yang di Jambi sebenarnya sudah cukup viral terkait perebutan harta warisan, di mana klien kami saat ini Pak Hendri Gunawan bisa dibilang dikriminalisasi lah, dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tentunya di belakangnya itu ada orang-orang yang berkepentingan. Jadi singkatnya gini, yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah saudara Anatania. Berdasarkan data yang terungkap juga di persidangan, ini kejadian tanggal 22 Agustus 2022. Terkait perbuatan yang tidak menyenangkan ini itu dilaporkan tanggal 22 Agustus 2022. Seperti yang tadi Pak Kabar disampaikan, itu di mana pelapor ini tidak ada di rumah. Jadi kejadiannya klien kita ini datang ke rumah ingin menanyakan terkait penjualan rumah Singapura yang klien kita ini selama ini yang bayar itu adalah klien kita. Nah, jadi datanglah ke rumah, tidak ketemu dengan saudara pelapor, saudara Anatania ini, tapi pada saat itu terjadi cekcok mulut. Nah, itulah yang dilakukan ya dengan suaminya pelapor. Nah, disitulah itu peristiwanya. Jadi peristiwa perbuatan tidak menyenangkan itu pada saat klien kita datang ke rumah pelapor, terjadi cekcok mulut, itulah dilaporkan. Itu peristiwa 22 Agustus 2022. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada saat itu yang kita sampaikan di persidangan minggu lalu, ya, pertanyaan kita setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan saat ini, apakah saudara pelapor Anatania ini apakah pernah ketemu dengan klien kita yang namanya Pak Hendri Gunawan? Nah, itu diakui dalam persidangan, itu setelah kejadian itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Jadi nggak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan. Jadi Pak Hendri ini juga tidak pernah mendatangi ke rumah pelapor. Tetapi yang anehnya, pada tanggal 11 Maret 2023, perkara ini dilaporkan. Jadi waktu di persidangan itu kita tanyakan, ini yang dilaporkan ini peristiwanya apa? Siapa yang dirugikan? Karena diakui, jadi setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai peristiwa itu dilaporkan 11 Maret 2023. Jadi 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian nggak ada kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah ketemu lagi. Tidak pernah ketemu, tidak berkenan berkomunikasi. Lalu pertanyaannya, apa yang dilaporkan? Pertanyaannya, kenapa pada saat itu polisi kok bisa menerima laporan tersebut? Karena sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2022, menurut keterangan si pelapor ini, ya, setelah kejadian dia sudah melapor, tapi tidak, mungkin ditolaklah laporannya, nggak diterima gitu loh. Nah, kenapa pada tanggal 11 Maret 2023 ini diterima dan bahkan sampai ke pengadilan saat ini? Nah, jadi karena kita baru masuk menangani perkara ini, setelah kita investigasi, ternyata kita dapatkan di antara mereka ini terjadi saling lapor sebenarnya. Ya, saling lapor terkait harta warisan yang sebenarnya tadi Pak Kamar disampaikan itu sudah dibagi, masing-masing itu udah ada haknya. Sudah ada haknya, tapi yang sekarang ini yang mereka permasalahan kejar itu adalah hak yang menjadi klien kita, Pak Hendri Gunawan ini. Nah, kenapa si pelapor Anatania ini melapor pada tanggal 11 Maret 2023? Setelah kita cek dan investigasi, ternyata ada laporan dari klien kita terhadap saudara Ana ini pada bulan Januari 2023. Jadi saat ini pelapor yang dalam persidangan ini, si Anatania ini yang melapor klien kita ini juga dalam proses penyelidikan di Polda Jambi saat itu. Nah, dan yang aneh yang kemarin itu dalam persidangan yang kemarin kita temui itu, jadi setelah persidangan itu diliput oleh media juga di Jambi itu. Nah, dan yang cukup anehnya,
dan yang berdasarkan juga dari informasi dari klien kita, setelah persidangan, setiap persidangan itu selalu dilakukan press release. Nah, tapi yang anehnya ini yang kita lihat itu yang melakukan press release itu adalah saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu nanti yang mungkin rekan-rekan media itu juga banyak sudah lihat juga berita-beritanya. Jadi bukannya baru, jadi sebelum kami melakukan press call ini juga sudah ada beritanya. Jadi yang melakukan rilis media itu adalah Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu yang menjadi aneh. Pertanyaannya, kok kenapa? Apa hubungannya Edi Gunawan Kimlay dengan urusan perkara di situ? Nah, setelah kita investigasi ya ternyata semua ini punya kepentingan. Kepentingannya terkait apa yang dipunyai oleh Pak Henry Gunawan ini, inilah yang sedang mereka incar, perebutkan. Intinya seperti itu. Nah, dalam persidangan kemarin itu, jadi saya dengan Pak Amarudin itu sudah melakukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan pengalihan tahanan kepada Pak Henry Gunawan. Kenapa kami ajukan permohonan pengalihan tahanan tersebut? Ya, karena klien kami ini dan juga sebelum masuk ke persidangan pun dari pihak jaksa dan penyidik pun sudah tahu itu dalam kondisi sakit. Klien kami ini seorang difabel yang punya penyakit diabetes dan jantung menahun. Jadi pada waktu sidang pertama itu status klien kami itu dalam status tahanan rumah. Jadi pada waktu sidang pertama itu masih dalam status tahanan rumah. Tapi yang menjadi aneh itu pada saat sidang pertama setelah pembacaan dakwaan itu, ya, itu majelis hakim melakukan penetapan, langsung melakukan perintah penahanan terhadap klien kami yang dalam kondisi yang difabel, yang dalam kondisi sakit, untuk melakukan penahanan. Nah, ini agak aneh. Seharusnya kan hakim kan bisa lihat situasi keadaannya, kan bisa dilihat. Pada saat itu jaksa itu dalam status posisi tahanan rumah. Ya harusnya paling enggak ya udahlah tahanan rumah karena dia orang sakit. Tapi yang terjadi itu hakim ini langsung menetapkan perintah penahanan. Nah, setelah dari sidang itu, karena ada penahanan, jadi udah nggak tahanan rumah lagi, dibawalah klien kami ke LP, lapas. Ke lapas. Lapas karena melihat keadaan klien kami yang ini dalam kondisi sakit, menolak. Nah, ini kan sebenarnya itu harus dilakukan majelis hakim. Kalau lihat faktanya, klien ini sakit. Karena lapas menolak, akhirnya dititipkan kembali di rutan Polda. Nah, selain surat permohonan pengalihan penahanan yang pada saat yang sidang kemarin itu kami ajukan, kami juga mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Majelis Hakim di Jambi. Jadi kebetulan yang memimpin perkara kami ini, Ketua Majelisnya adalah juga sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Jadi dalam surat permohonan itu kami mohon keadilan, gitu loh. Karena ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang, terhadap klien kami dan terhadap saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Jadi sebelum perkara klien kami disidangkan, itu disidangkan dulu perkara Edi Gunawan alias Kimlay. Ya, alias Kimlay. Tapi dalam perjalanannya perkara Kimlay ini di stop, ditangguhkan dengan alasan perdata. Nah, ini yang kami ajukan surat adanya perbedaan ini. Kenapa klien kami yang dikenakan pasal 335 yang ancaman hukumnya di bawah 1 tahun itu ditahan dengan perbuatan yang secara fakta persidangan itu ya tidak ketemu, gitu loh. Siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya itu nggak ketemu. Itu fakta persidangan pertama yang terkuat. Tapi kenapa? Nanti saya tunjukin rekan-rekan foto-foto pengrusakan apa yang dilakukan oleh Kimlay itu ada di videonya. Kenapa seseorang yang jelas-jelas melakukan tindakan perusakan, tindakan premanisme di rumah seseorang itu tapi dibebaskan? Ini yang kami pertanyakan terhadap majelis hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Ini kami kasih contoh. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat, ini yang dilakukan, ini perkara Kimlay yang sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Ini yang ditangguhkan.
Bayangkan, ini seseorang yang melakukan perusakan. Pencet yang atas. Ya udah. Dimiringin bang, Enggak ini nih. Lihat. Ini ngancur-ngancur nih. Bang, sebelah sini bang. Nah, sebelah sini. Muter bang. Muter. Itu perbuatan saudara Kimlay ke adiknya. Sebentar. Gimana ini? Oke. Jadi nanti lebih jelasnya nanti setelah ini nanti bisa saya lihat. Ini salah satu ya dihancuran. Ini rumah klien kita, Pak Henry. Yang menghancurkan Dihancur bebas. Ya, nanti dari ini abang bisa nggak lebih gede? Iya. Saya kirim dulu. Nanti bisa dikirim aja. Bang. Ya, nanti kita kirim. Ya. Jadi ini saya kasih contoh, ini ada seseorang melakukan pengerusakan di rumah seseorang, jelas-jelas ini, tapi bisa lepas bebas dari hukum. Bukan ini aja. Itu dari CCTV. Dari CCTV. Jadi bukan itu aja yang dilakukan. Sampai saat ini rumah Pak Henry itu sampai saat ini kalau teman-teman bisa lihat, nanti setelah ini bisa share. Ini truk, dump truk, dibawa masuk ke dalam pintu rumah. Gak bisa keluar, ditaruh truk ini. Ditaruh truk. Ini rumah Pak Henry. Ini sudah 9 bulan seperti ini. Sudah 9 bulan. Ini tempat usaha yang di tembok. Tempat usaha. Nanti habis ini bisa saya kasih saya jadi lebih jelas. Jadi intinya yang ingin kami sampaikan di sini, kenapa perbuatan yang jelas-jelas pidana ini, pengerusakan, orang rumah tempat tinggal dimasukin truk di depan, ini udah 9 bulan, ya. Tapi aparat penegak hukum diam aja gitu loh. Dan terhadap apa yang dilakukan oleh Edi Gunawan Kimlay ini, kami sudah dilaporkan di Polda Jambi. Nah, ini yang akan kami lihat proses ini seperti apa. Apakah bisa perbuatan seperti ini orang ini bisa langsung diproses atau ditangkap? Ya, pasal 335I bisa ditahan. Apakah perbuatan seperti ini Udah jelas. aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan atau diam saja? Nah, ini yang akan kita lihat, kita pantau. Seperti itu. Bang, tapi pada dasarnya intinya sih ini banyak banget oknum-oknum dari kejaksaan, kepolisian, Satpol PP itu yang mungkin diduga ya oknum ini tersebut tuh Wali kota. ya, wali kota itu ikut atau dibayar gak sih bang mungkin sama si Kimlay. Kimlay ini bang? Jadi mereka itu hubungannya udah cukup lama sampai bertahun-tahun, kurang lebih 35 tahun sampai 40 tahun berteman dengan Kimlay. Nah, Kimlay ini salah satu bisnisnya itu adalah membangun Jambi. Dia punya perusahaan batu bara, terus punya perusahaan pabrik mobil, dan punya showroom atau demikian juga punya usaha pelabuhan. Jadi dia ini dianggap oleh wali kota, Satpol PP, Polda, Dama, Jaksa sama
hakim itu ada orang yang berjasa kepada mereka gitu. Jadi dalam tanda petik ini adalah kuat dugaan ini adalah ada unsur money politik gitu. Ke depannya Bang, maksudnya setelah kan tadi bisa kita lihat adanya intimidasi, adanya apa namanya tadi Pengerusakan. pengerusakan, itu kan sesuatu hal yang bisa kita bilang pidana, Bang. Pidana. Nah, tapi setelah melihat kasus yang lalu terdapat oknum di dalamnya. Nah, Abang akan melakukan apa nih? Tentu kami sudah melakukan surat. Semua kami surati, mulai daripada surat kuasa Kapolda, terus Kapolda Jambi, terus Ketua Pengadilan Negeri, terus kemudian Ketua Pengadilan Tinggi dan sebagainya. Dan kemudian surat ini juga kami kirimkan juga ke Jaksa Agung, Jampidum, kemudian Jampitsus gitu ya. Kemudian kami kirim juga surat ke Dirtipidum, Dir Kabar Reskrim dan Wakapolri dan Kapolri. Pokoknya semua kami surati. Demikian juga dengan di Mahkamah Agung kami surati juga ke Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hakim pengawas atau bidang pengawasan dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tentu adalah kami akan bongkar sedemikian rupa sehingga tidak lagi polemik di tengah masyarakat ini. Jadi saya tambahkan dikit boleh Bang? Jadi ini contoh, tadi kita belum kasih lihat, ini contoh surat yang kita kasih ke Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Kebetulan beliau yang menjadi ketua majelisnya. Ini mau perlindungan hukum. Jadi dasar surat ini adalah yang kita bilang ini adalah perbedaan perbandingan antara klien kita Hendy Gunawan dengan alias Kimlay. Karena saat ini Edi Gunawan Kimlay ini ada 6 LP. 6 LP ini salah satunya yang tadi kita kasih lihat yang di video itu adanya pengerusakan, pemortalan, mobil dipalang masuk di rumah orang, ini salah satu di sini. Tapi sampai saat ini beliau masih bebas di luar. Nah, terkait surat ini yang tadi disampaikan Pak Kabarin ini, kita minta keadilan juga, kita udah tembusin surat ini kemana-mana, Bang. Jadi termasuk ke Presiden, semua Jaksa Agung, semua kita tembusin, kita kirim. Jadi biar ada pengawasan gitu loh. Karena kalau nggak ada pengawasan ini nggak akan jalan. Ini ada 6 LP. Jadi bukannya kita sekedar ngomong, ini ada 6 LP terkait orang ini yang berteriak-teriak dia adalah orang yang bersih, taat hukum. 6 LP dilakukan oleh Kimlay. Nah, ini yang nanti akan kita dorong penegak hukum di Jambi ini, Polda ini, jaksa, hakim ini untuk berani menangkap orang ini. Gitu loh. Karena udah bukti pidananya sudah jelas dan orang ini masih berkeliaran dan terus masih melakukan perbuatan-perbuatan lainnya nanti. Nah, ini contohnya. Tapi Bang, untuk yang perkara para oknum tersebut sendiri bakalan diperkarakan juga nggak? Oknum yang mana? Kayak jaksa, polisi, satpol PP dan segala macam itu yang Oh iya mungkin ya- jelas, karena jaksa ini melakukan perbuatan itu tidak ada dasarnya. Apa namanya dasar satpol PP atau apa namanya itu atau wali kota melakukan penyegelan, melakukan apa namanya itu pemasangan poster gitu loh. Nah, kemudian kita bilang apa namanya itu karena tidak ada dasarnya, maka kita minta ini supaya diusut secara tuntas gitu. Terus lain. Nah, jadi apa namanya itu, tolong dong wali kotanya diperiksa. Tolong dong satpol PP ini atas dasar apa menutupi rumah pribadi. Kalau satpol PP itu kan untuk mengusut fasilitas publik yang ada aturan mainnya tidak ditangani polisi, tapi boleh ditangani satpol PP, di mana peraturannya adalah perda gitu loh. Nah ini apa ini kok rumah ini dipasangi satpol PP gitu loh. Ya Bang, intinya sampai saat ini si Edi Gunawan Kimlay. atau Kimlay ini bisa dibilang antar sebelah ya. Betul. Sama, Iya, sama iya. hukum. Iya.
Jadi kalau kami pergi ke sana, contoh ke polisi nih ya, ini Pak, menangani perkara ini, perkara yang mana? Oh, Kim Lai. Oh, langsung semua tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang tidak tahu nama Kim Lai. Ini kejaksaan nih. Perkara yang mana Pak? Ini klien kami nih. Kenapa ditahan ya atas nama Hendri Gunawan? Terlapornya siapa? Kim Lai gitu. Semua orang tahu. Langsung wah gitu loh. Jadi demikian juga di pengadilan. Orang dengar Kim Lai langsung tahu gitu loh. Jadi semua orang mengetahui Kim Lai ini siapa gitu loh. Dan kebetulan juga kakaknya ini hanya ibu rumah tangga, tapi Kim Lai di belakang dia gitu loh. Jadi kalau sudah mendengar Kim Lai, orang pasti tahu gitu. Kemudian di Polda Jambi itu mulai dari lapisan mana aja kalau dibilang Kim Lai itu sudah tahu. Oke. Sip. Terima kasih Bang. Ya. Bang izin foto berdua berdiri bang.